berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, selamat malam God Lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi di Rest in God. Setelah sepanjang hari ini kita bekerja, kita beraktivitas. Mungkin malam hari ini kita ada dalam keadaan lemah, kita capek, atau bahkan ada beban berat. Mari kita hampiri tahta kasih karunia Tuhan, supaya kita bisa beristirahat dengan tenang dan menikmati tidur kita dalam anugerah Tuhan. Kita akan bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur, kami bersuka cita karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Anugerah-Mu cukup bagi kami. Kami saat ini Bapa menghampiri tahta kasih karunia-Mu kembali, karena kami ingin menyerahkan semua beban, semua hal yang menjadi pergumulan kami, dan kami ingin menikmati istirahat dalam sejahtera-Mu. Berkati kami semuanya dan hadir bersama-sama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagai tanah liat dalam tangan-Mu, Kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tangan-Mu, ku sungguh berharga di mata-Mu. Bagai tanah liat dalam tangan-Mu, Kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tangan-Mu, ku sungguh berharga di mata-Mu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjuna, Kau memilihku dan membentukku. Kau buatku hidup di hadapan-Mu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjuna, Kau memilihku dan membentukku. Kau buatku hidup di hadapan-Mu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Oh, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat cinta-Mu bagiku. Thank you Lord. Terima kasih Bapa. Oh, kami mau menyembah-Mu, kami mau memuji-Mu, sebab kebaikan-Mu yang ajaib bagi kami. Yesus Tuhan, Yesus Raja. Haleluya Lord Jesus, haleluya. Terima kasih Yesus. Hidupku adalah penyembahan. Kau
ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Puji Tuhan. Malam hari ini mungkin ada sesuatu yang bisa kita sharingkan yang mengganggu hati kita. Sebab alangkah baiknya kalau kita setelah sepanjang hari bekerja pasti kan capek, bahkan pikiran kita juga mungkin lelah gitu ya. Kita bisa sharingkan bersama dan kita bisa mengerti apa yang Tuhan katakan supaya kita bisa lepaskan semua hal itu, kita bisa istirahat dan bisa tidur dengan baik. Ada yang mau sharing? Saya Pak, Ya. seringkali banyak orang itu mengalami posisi insecure gitu ya. Ya. Mungkin karena di dalam keluarga sering ada yang membanding-bandingkan dirinya dengan anggota keluarga lain, atau mungkin ada bullying di dalam keluarga tersebut, kita nggak tahu. Bagaimana Pak mengatasi rasa insecure tersebut? Ya, setiap orang itu sebenarnya terlahir kan ada kebutuhan untuk merasa berharga dan kebutuhan untuk dihargai, terutama oleh orang tua, oleh keluarganya, oleh orang-orang dekatnya. Nah, ketika keluarga, terutama orang tua, itu tidak menghargai mereka karena misalnya dibandingkan dengan saudara-saudara yang lain, atau mungkin dianggap tidak berprestasi yang lain seperti saudaranya yang lain. Bahkan kadang-kadang ada orang tua yang membandingkan anaknya dan tidak bangga dengan anaknya gara-gara penampilan fisik, karena dianggap kurang cantik dibandingkan saudaranya yang lain. Hal-hal seperti itu membuat orang merasa jadi tidak berharga. Mungkin pemirsa juga mengalami hal seperti itu karena kadang-kadang kan orang tua kan nggak sempurna ya. Secara tidak sadar mereka menolak kita dengan cara-cara yang tidak disadari tadi, membanding-bandingkan kita dengan saudara kita yang lain, lalu tidak memberi apresiasi ketika kita tidak berprestasi seperti saudara-saudara yang lain. Dan akhirnya kita merasa di rumah ini tidak berharga. Kita bertumbuh di rumah dalam perasaan tidak berharga, tidak istimewa. Dan kalau itu terjadi, biasanya yang dialami seperti yang Katy tadi bilang, jadi ada perasaan tidak percaya diri. Bahkan kadang-kadang merasa benci loh dengan dirinya loh. Karena kalau orang tuanya tidak bangga dengan dia, tidak menerima, bahkan merasa ditolak oleh orang tuanya, seorang anak kan merasa sebenarnya dia nggak dibutuhkan, nggak diharapkan di rumah. Ketika ini terus ke bawah, ini biasanya jadi galau ya. Apalagi kalau itu ada pemicunya, ada peristiwa tertentu dalam satu hari ini. Nah, itu biasanya jadi kepikiran dan jadi sulit tidur ya. Sebenarnya Alkitab memberi jawaban banyak sekali ya. Alkitab
menjadi jawaban bagi semua permasalahan manusia termasuk soal konsep diri. Ini kan terkait dengan konsep diri, dengan gambar diri. Kalau kita mau pulih dari sisi itu, maka kita harus melihat diri kita dengan cara benar. Kenapa orang menjadi tidak percaya diri, merasa tidak berharga, merasa tidak istimewa? Karena biasanya orang melihat itu kan berdasarkan dua hal nih. Bagaimana kita, bagaimana saya, dan apa kata orang tentang saya. Ketika kita melihat diri kita berdasarkan bagaimana keadaan saya, bagaimana diri saya, padahal saya melihat diri saya dengan cara yang salah tadi. Karena kita memang tidak secantik orang lain, kita tidak sepandai orang lain, kita tidak sehebat orang lain. Akhirnya kita melihat diri kita memang lemah, kita nggak cantik, kita nggak cakep, kita nggak pinter, kita tidak punya kebanggaan terhadap diri sendiri. Apalagi ditambah dengan kata-kata orang sekitar kita, memberi kita label yang negatif, memberi kita stigma yang buruk, dan tidak percaya bahwa kita bisa berubah, kita bisa menjadi lebih baik. Oleh sebab itu, untuk bisa mengalami pemulihan dari sisi ini, lihat diri kita berdasarkan siapa kita di depan Tuhan. Siapa diri kita di hadapan Tuhan. Mazmur pasal 8 ayat 5-7 itu salah satu bagian yang bisa menolong kita tentang hal ini. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Jadi jelas sekali di sini bahwa siapa kita di hadapan Tuhan, siapa diri kita yang sesungguhnya, itu tidak ditentukan bagaimana penampilan lahiriah kita. Karena secantik apapun, sekeren apapun secara fisik, nanti pasti semuanya ujungnya jadi tanah. Karena ketika meninggal dimakamkan. Demikian juga siapa kita di hadapan Tuhan tidak ditentukan oleh bagaimana status sosial kita. Karena status sosial kita juga akan berakhir ketika kita meninggalkan dunia ini. Bahkan kita belum meninggalkan dunia pun status sosial kita bisa berubah kan. Orang yang pertama di atas bisa saja sejak itu dia bangkrut, dia setelah itu terpuruk. Secara status sosial dia tidak ada kebanggaan lagi. Juga bukan oleh kepandaian kita karena sepintar-pintarnya kita ada orang yang lebih pintar. Dan kalau toh kita sungguh-sungguh cerdas luar biasa, tetapi sebenarnya tidak ada yang bisa melebihi kecerdasan Tuhan yang menciptakan kita. Ada keterbatasan, bahkan ketika kita mengalami situasi sulit, ada masalah, begitu banyak kita tidak bisa menyelesaikan masalah kita. Jadi kesombongan yang besar kalau orang berkata bahwa dia berharga karena kepintarannya, karena kecerdasannya. Jadi tidak hanya hal-hal yang sementara seperti itu yang membuat kita berharga. Tetapi yang membuat kita berharga apa? Karena kita diciptakan dalam kemuliaan dan kehormatan. Kita ini ciptaan Tuhan yang mulia dan terhormat. Tuhan memberi kita kehormatan luar biasa. Ini sesuatu yang luar biasa. Pemazmur tadi bahkan berkata kan, apakah manusia? Kalau aku melihat bulan dan bintang, semua ciptaan alam semesta itu luar biasa. Apakah manusia sehingga Tuhan mengingatnya? Seindah apapun pakaian kita, ya kalau dibandingkan dengan keindahan bunga-bunga yang begitu menawan, tetap kalah. Walaupun kita kerja keras, Tuhan juga berkata, burung di udara tidak bekerja, Tuhan pelihara, apalagi kita. Karena kita adalah ciptaan Tuhan yang mulia dan diberi kehormatan. Jadi kemuliaan dan kehormatan kita itu karena kita ini diciptakan oleh Tuhan. Karena Tuhan mengingat kita, karena Tuhan mengasihi kita.
Karena Tuhan mengingat kita, karena kita ciptaan Tuhan yang mulia, dan Tuhan mengingat kita, makanya ketika kita jatuh dalam dosa, kita terhilang, jalan kita sesat, Tuhan mencari kita. Bahkan ketika umat manusia jatuh dalam dosa, harusnya dimurkai oleh Allah. Karena Tuhan melihat manusia itu ciptaannya yang mulia, yang Dia beri kehormatan, yang Dia kasih, Dia mengingatnya. Makanya Yesus Kristus datang ke dunia ini, mati di atas kayu salib, menyelamatkan kita karena kita berharga di matanya. Tidak hanya karena kita ciptaan Allah yang mulia dan penuh kehormatan, Tuhan menjadikan kita mitranya. Ini luar biasa, ya. Karena alam semesta ini diciptakan, setelah itu Tuhan percayakan kita untuk mengelolanya. Ada kuasa ilahi yang Tuhan berikan kepada kita untuk bisa mengatasi berbagai kesulitan, berbagai masalah di dunia ini. Berarti sebenarnya kalau kita gagal, kalau kita tidak sepandai orang lain, kalau upaya kita tidak menghasilkan sesuatu lebih baik dari orang lain, jangan kecil hati. Karena dalam diri kita ada kuasa Tuhan yang memberi kita kekuatan kesanggupan untuk melewati itu. Jangan menyerah dengan situasi buruk, dengan keterpurukan dan kegagalan, termasuk ketika orang meragukan kita. Jangan menyerah. Karena Tuhan memberi kuasa dalam hidup kita untuk bisa menyatakan kemuliaannya, kehormatannya, dan kita bisa menjadi kawan kerja Allah yang menjadikan hidup kita semakin baik, orang-orang di sekitar kita jadi baik, kita jadi berkat bagi orang lain. Amin. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapan-Mu untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapan-Mu untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini kita seperti yang dialami oleh beberapa orang. Kita ditolak, kita tidak dikasih oleh orang tua kita sendiri karena orang tua kita harapannya kepada kita tidak tercapai. Mungkin dia mengharapkan kita lahir sebagai anak laki-laki, tetapi ternyata kita lahir sebagai perempuan. Orang tua kita tidak sungguh-sungguh memberi perhatian. Kita merasa diabaikan karena kita menjadi seseorang yang mengecewakan harapan dari orang tua kita. Atau mungkin kita dibanding-bandingkan dengan saudara kita karena mungkin kita memang tidak secantik mereka. Atau mungkin kita tidak berprestasi sebaik saudara-saudara yang lain. Di rumah kita merasa menjadi terasing, merasa kesepian. Bahkan mungkin kita punya pengalaman-pengalaman tertentu di luar, di mana orang menolak kita. Orang tidak menghargai kita karena kelemahan kita, karena keterbatasan kita. Bahkan mungkin di antara saudara ada yang pernah mengalami pelecehan dari seseorang. Sehingga saudara merasa dirimu kotor, merasa dirimu tidak layak dikasih lagi. Merasa dirimu tercampakkan. Saudara merasa bahwa hidupmu benar-benar hancur. Dan saudara berpikir untuk bunuh diri bahkan. Membenci dirimu sendiri. Tetapi malam hari ini mari kita
semua menghampiri tata kasih karunia. Saudara berharga bukan karena sempurna secara fisik, bukan karena saudara sepandai orang lain. Saudara berharga bukan karena saudara tidak pernah mengalami situasi sulit, terpuruk dan gagal. Saudara berharga karena memang Tuhan menciptakan engkau sebagai pribadi yang berharga, yang mulia. Tuhan memberi kehormatan dalam hidupmu. Tuhan mengingat engkau. Walaupun satu orang pun tidak mengingat lagi hidupmu saat ini. Tetapi Tuhan mengingat engkau, ingin menghampiri engkau, ingin menjamah hidupmu dan memulihkan hidupmu. Mari berdoa bersama-sama dengan saya. Dimanapun saudara berada, saudara boleh ikuti doa saya. Saudara boleh berdoa bersama-sama dengan saya. Bapa di surga, aku bersyukur karena hidupku berharga di matamu. Bukan karena kesempurnaanku, bukan karena aku bisa mengalahkan orang lain, bukan karena jenis kelaminku, bukan karena status sosialku, bukan karena harta kekayaanku, tetapi aku berharga karena memang Tuhan ciptakan aku sebagai pribadi yang mulia, yang memiliki kehormatan dalam hidup ini. Tuhan mengingat aku senantiasa ketika orang-orang meninggalkan aku, ketika orang mencampakkan hidupku, ketika orang melecehkan aku. Engkau mengingatnya, engkau senantiasa ada bersama-sama dengan hidupku, dan engkau senantiasa peduli dengan hidupku. Aku bersyukur atas kasih-Mu yang tidak berubah. Bapa di surga, mari Engkau nyatakan kehadiran-Mu, Engkau nyatakan belas kasihan-Mu, Engkau menjamah kehidupan hati dari setiap saudara-saudara yang menyaksikan, yang bersama kami saat ini. Ketika mereka merasa dirinya kotor, tidak berharga, tercampakkan, tertolak oleh orang-orang yang dikasihinya. Bapa jamah, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah jamahan-Mu bekerja. Tuhan, pulihkan hati mereka. Berikan mereka kesanggupan untuk bisa melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang sudah menolak mereka. Dan beri mereka kasih karunia berlimpah-limpah. Sehingga bisa melihat dirinya dengan cara yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami juga teringat dengan bangsa dan negara kami. Kami sungguh membutuhkan belas kasihan-Mu. Kami sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan-Mu, Bapa. Bangsa ini sungguh-sungguh mengharapkan kasih-Mu, Bapa. Tolong bangsa kami, pulihkan bangsa kami. Situasi sulit yang terjadi, kami sangat percaya ketika Tuhan memberkati kami, ketika Tuhan bekerja, maka sesuatu yang baik akan terjadi. Berkati para pemimpin bangsa kami, baik presiden, para menteri, pemerintah daerah, semuanya. Tuhan arahkan hati mereka agar mereka bisa membuat keputusan-keputusan yang tepat. Mereka bisa membuat kebijakan yang benar. Sehingga apapun yang mereka kerjakan itu membawa kebaikan bagi bangsa dan negeri kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. God lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saudara-saudara saat ini sedang dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah karena terbaring baik di rumah sakit maupun di rumah, atau sedang berbeban berat, letih lesu, dan mungkin merasa sendirian. Saudara-saudara jangan ragu, saudara boleh hubungin kami di chat WA yang ada, yang tertulis di kaca Anda. Ya saudara jangan ragu untuk segera menghubungin kami, maka tim kami akan dengan sukacita akan merespon dan memberi pelayanan kepada saudara-saudara. Atau kalau tidak, saudara boleh tulis di chat yang ada ya. Saudara boleh tuliskan pergumulannya. Nanti ada tim kami yang akan menghubungi saudara-saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Ku tahu
hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segala